Seorang pengusaha berjalan di tengah hujan ketika tiba-tiba dia membeku di tengah jalan. Di hadapannya seorang wanita dengan 3 anak kelaparan dalam pelukannya. Dia melangkah maju dan tanah seolah lenyap di bawah kakinya. Itu adalah Lia, tunangannya yang menghilang 6 tahun lalu. Namun apa yang akan dia ungkapkan selanjutnya adalah kebenaran yang menghancurkan, mampu mengubah segalanya. Sebelumnya ceritakan kepada kami di kolom komentar dari mana kalian menonton dan jangan lupa tinggalkan like untuk terus mengikuti kisah ini. Hujan turun rintik-rintik dengan tidak sabar, membasuh aspal kota. Hendra Wijaya berjalan tergesa-gesa. Ponsel bergetar di sakunya dan wajahnya tegang seperti seseorang yang hidup dikelilingi kesuksesan namun tercekik di dalamnya. Ini adalah akhir dari hari yang sama. Seperti hari-hari lainnya. Rapat-rapat, tanpa akhir, janji-janji yang tidak berarti apa-apa. Kebosanan dari kemenangan menggerogotinya dalam diam, namun dia berpura-pura tidak menyadarinya. Petir menyambar langit. Hendra mengangkat kerah jasnya dan mempercepat langkahnya di antara klakson dan pantulan etalase toko. Jam menunjukkan pukul 2240 malam. Saat itulah dia melihatnya. Tidak ada yang istimewa pada pandangan pertama. Hanya seorang wanita berjongkok melindungi 3 anak di bawah selembar terpal darurat di dekat kios koran yang tutup. Orang-orang yang lewat memalingkan pandangan seperti menghindari cermin yang tidak nyaman. Namun sebuah perasaan naluriah membuatnya berhenti. Hendra ragu-ragu melihat lagi jantungnya melompat. Wanita itu menggendong salah 1 anak di dadanya, berbisik sesuatu untuk menenangkannya. Rambut kusutnya menempel di wajah karena hujan. Namun, tetap saja ada keakraban yang hampir menyakitkan dalam gerakan itu. Dia melangkah maju. Wanita itu mengangkat kepalanya dan segalanya di dalam dirinya hancur. Itu adalah Lia. Untuk sesaat, suara jalanan menghilang. Waktu menyusut, dia merasakan udara lenyap dari paru-parunya. Lampu-lampu di sekitar berkedip, namun dunia seolah membeku. Lia Permata, wanita yang dia cintai lebih dari hidupnya sendiri, tunangan yang menghilang 6 tahun lalu, membawa serta semua jawaban yang tidak pernah bisa dia temukan. Hendra berdiri, tak bergerak, menatapnya seolah masa lalu baru saja menyeberang jalan. Dia juga melihatnya dan tatapannya adalah pukulan ketakutan. Pantulan hujan menggambar jejak di wajahnya. Namun, mustahil untuk salah mengenali. Meskipun kurus, lusuh, dengan pakaian kotor dan mata lelah, dia masih membawa kelembutan yang sama. Dan kemudian dia menyadari 3 anak laki-laki di sekelilingnya. Semuanya memiliki ciri yang sama, rambut gelap yang sama, tatapan cokelat yang sama yang dikembalikan cermin setiap pagi. Hendra terhuyung selangkah ke depan. Lia. Suaranya keluar serak. Lemah. Hampir berbisik. Dia membeku, matanya terbelalak. Seluruh tubuhnya gemetar. Seolah melihat hantu. Untuk sedetik, 1 detik saja, keduanya berdiri. Terpaku terikat satu sama lain. Keheningan yang menggetarkan melayang di antara suara mobil dan sirine yang jauh. Kemudian tanpa peringatan, dia berdiri. Tergesa-gesa menarik tangan anak-anak, membungkus mereka dengan selimut basah. Hendra melangkah lagi dengan linglung. Lia, tunggu, teriaknya. Namun suaranya hilang di udara. Dia memalingkan wajah, dan tatapannya adalah ketakutan murni. Anak-anak tersandung sambil menangis. Wanita itu mengangkat mereka dengan putus asa dan mulai berlari. Hendra mengejar. Orang-orang menyingkir dengan bingung. Seorang pria berjas dan dasi mengejar seorang wanita dengan 3 anak di tengah jalan raya. Ban taksi tergelincir ketika dia menyeberang di luar zebra cross. Seorang pengemudi berteriak mengumpat. Hujan semakin deras. Hendra menerobos di antara orang-orang. Sepatunya tergelincir di aspal basah. Lia, ini aku, desaknya. Suaranya pecah. Dia tidak menoleh ke belakang.
berbelok di tikungan sempit, menghilang di bawah kanopi gedung tua. Hendra tiba beberapa detik kemudian. Gang itu kosong. Hanya gema langkah yang jauh dan suara napasnya bercampur dengan hujan. "Lia," teriaknya lagi. Tidak ada. Hanya suara angin. Jantungnya berdebar keras, beban di antara tulang rusuk. Dia berputar mencari, namun jalan seolah telah menelan keempatnya. Saat itulah, dia melihat sesuatu terjatuh di dekat trotoar. Sepotong kain robek, selimut, anak-anak yang basah kuyup. Dia mengambilnya dengan tangan gemetar. Bau samar sabun murah masih meresap. Hendra menekan kain itu ke dadanya. Seolah itu bisa membuktikan bahwa dia nyata. Hujan turun semakin deras. Namun dia tidak bergerak. Dia berdiri di sana di tengah jalan, basah kuyup. Sementara mobil-mobil menghindar sambil membunyikan klakson. 6 tahun. N tahun. Terkutuk percaya bahwa dia telah meninggalkannya. Dan sekarang tiba-tiba, dia ada di sana hidup melarikan diri darinya. Dengan 3 anak yang membawa wajahnya. Pikiran Hendra berputar dalam spiral yang membingungkan. Tidak ada yang masuk akal. Tidak ada penjelasan yang mungkin cocok untuk saat itu. Dia mundur selangkah bernapas dengan susah, payah. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia melihat sekeliling lalu lintas. Kekacauan. Kota yang acuh tak acuh dan berbisik tanpa menyadari dia berbicara. Keras. Tidak mungkin itu dia. Tidak mungkin. Suara alarm yang terus-menerus bergema di apartemen. Namun Hendra tidak bergerak. Dia sudah terjaga selama berjam-jam, menatap langit-langit, mendengarkan suara hujan yang jauh menghantam jendela panorama. Kota di luar sudah kembali ke rutinitas, namun di dalam dirinya semuanya tetap tertunda. Saat dia melihat Lia masih berdenyut di pikirannya, hidup berdebar. Dia duduk di tempat tidur. Rambutnya berantakan, matanya cekung. Selimut anak-anak yang dia ambil dari trotoar tergeletak di kursi dilipat dengan presisi yang hampir ritualistik. Dia mengamatinya selama beberapa detik, panjang seperti seseorang yang menghadapi bukti sesuatu yang otaknya masih menolak untuk menerima. Lia, dia mengucapkan namanya pelan hanya untuk menguji suaranya. Jantungnya bereaksi dengan tusukan tumpul seolah tubuhnya masih mengenali kehadiran yang waktu tidak bisa hapus. 6 tahun. Dia menghilang seperti hantu, meninggalkan sepucuk surat pendek 2 baris dan rasa sakit yang menetap di setiap sudut hidupnya. Dan sekarang tiba-tiba tanpa bisa dijelaskan, dia kembali di jalanan dengan 3 anak yang memiliki wajahnya. Hendra bangun, berjalan ke dapur dan membuat kopi tanpa menyadari apa yang dia lakukan. Uap naik dan menghilang, cepat seperti kabut yang menutupi pikirannya. Dia mencoba merasionalisasi, namun tidak bisa. Apakah itu kesalahan? Seseorang yang mirip? Tidak. Dia mengenalnya. Cara dia memegang tangan anak-anak, tatapan waspada itu mustahil untuk dilupakan. Dia minum kopi yang masih panas, membakar tenggorokan, dan langsung pergi mandi. Dia butuh kenormalan meskipun itu palsu. Lift naik dalam keheningan. Hendra merapikan jasnya, menahan napas sedetik, dan membiarkan wajahnya tanpa ekspresi. Cermin memantulkan gambar yang ingin dia tunjukkan kepada dunia. Pengusaha yang tidak tergoyahkan, pria yang tidak ragu. Begitu pintu terbuka, ritme hiruk-pikuk kantor menelannya. Telepon, rapat, kertas-kertas ditumpuk, namun di dalam semuanya statis. Suara sekretarisnya terdengar jauh. "Pak Wijaya, rapat dengan Dewan dimulai dalam 5 menit. Apakah Bapak ingin meninjau angka-angkanya?" Dia mengangguk secara mekanis, "Ya." Namun, tidak mendengar sepatah kata pun dari apa yang dia katakan. Selama rapat, suara-suara bergema seperti kebisingan. Latar belakang. Proyeksi keuangan muncul di layar. Pertumbuhan, investasi, keuntungan, hal yang sama seperti biasa. Hendra mengetuk-netukkan jarinya di meja.
Tatapannya melayang ke jendela. Di luar gedung-gedung membentuk pemandangan abu-abu. Hendra panggil salah satu direktur. Apakah semuanya baik-baik saja denganmu? Dia berkedip kembali ke kenyataan. Ya, hanya sedang berpikir. Lanjutkan. Namun dia tidak memikirkan angka. Dia memikirkan sepasang mata cokelat, sepucuk surat kusut yang masih dia simpan di dalam kotak di lemari dan perasaan kehilangan sesuatu yang mendefinisikannya. Tengah hari makan siang dengan investor, terasa tidak berujung. Tawa yang dipaksakan bersulang, aroma minuman mewah. Hendra bagaimanapun mengamati pantulan di gelas. Wajahnya sendiri semakin asing, dan di belakangnya seperti bayangan sosok Lia. Pikirannya mengkhianatinya dengan kenangan mereka di pantai sepi 6 tahun lalu. Angin mengangkat rambutnya, tawa yang mudah, kaki telanjang di pasir. Apakah menurutmu cinta bertahan selamanya? Tanyanya. Hendra menjawab dengan nada percaya diri yang dia yakini mengendalikan segalanya. Kalau tergantung padaku, iya. Lia tertawa, mendorongnya pelan. Kamu bicara seolah waktu mematuhinya. Kilasan itu menghilang secepat datangnya, meninggalkan kekosongan yang menyakitkan. Dia menarik napas dalam, meletakkan gelas, dan berdiri sebelum ada yang menyadari ketidaknyamanannya. Aku perlu menyelesaikan telepon penting. Dia keluar dari restoran tanpa penjelasan. Di tempat parkir, hujan rintik mulai lagi. Sopir, seorang pria parubaya dengan ekspresi tenang, menunggunya di dekat mobil. Hendra membuka pintu belakang dan masuk, menyandarkan lengannya di kaca. Joko, mulainya tanpa melihat. Aku butuh kamu melakukan sesuatu untukku. Sopir itu berbalik sedikit terkejut dengan nada yang berbeda. Tentu, Pak. Hendra menarik napas dalam. Tadi malam aku melihat seorang wanita. Dia terlihat seperti seseorang yang aku kenal. Aku ingin kamu mencari tahu siapa dia. Baik. Joko mengambil buku catatan kecil. Apakah ada nama, alamat, apa saja? Hendra ragu-ragu. Nama itu terasa terlalu sakral untuk diucapkan keras-keras, namun tidak ada pilihan. Lia Permata. Suara kata-kata itu menggantung di udara yang berat. Dan di mana Bapak melihatnya? Dekat Jalan Sudirman, persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto. Dia bersama 3 anak laki-laki, 3 kembar. Aku kira Joko mengangkat alisnya, terkejut namun tidak bertanya. Mengerti? Saya akan mencari cara untuk menemukannya dengan hati-hati. Hendra mengangguk menatap kaca. Di luar, orang-orang berjalan tergesa-gesa, meringkuk di bawah payung warna-warni. Dia mengamati mereka seolah berada di balik akuarium yang terisolasi dari dunia. Malam itu, apartemen tenggelam dalam keremangan. Hendra duduk di kursi. Kantor membuka laci yang tidak dia sentuh selama bertahun-tahun. Di sana, ada kotak kayu kecil. Di dalamnya cincin pertunangan yang tidak pernah dia kembalikan. Beberapa foto lama dan sepucuk surat kusut. Dia mengambilnya dengan hati-hati. Huruf-hurufnya masih di sana, gemetar, tergesa-gesa. Maafkan aku. Lebih baik seperti ini. Tidak ada lagi. Tidak ada penjelasan. Tidak ada perpisahan. Selama bertahun-tahun dia menafsirkannya sebagai pelarian, kepengecutan. Sekarang setelah melihatnya seperti yang dia lihat, semuanya terdengar berbeda. Seperti permintaan tolong yang tidak dia dengar. Masa lalu menimpa masa kini. Lia dalam gaun terang, matanya bersinar, pertunangan di taman. Gelas-gelas jus, janji masa depan. Apakah kamu percaya padaku? Dia bertanya. Lebih daripada diriku sendiri. Jawaban itu kembali sebagai ironi. Dia menutup kotak, meremas surat di antara jari-jarinya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ritme yang dibuat-buat. Hendra mencoba bekerja, namun setiap rapat adalah gema. Setiap wajah di sekitarnya tampak jauh kabur.
Sepanjang waktu, adegan yang sama menghantuinya. Wanita di trotoar, tatapan ketakutan, anak-anak berlari. Kadang dia terbangun di dini hari, yakin telah mendengar tangisan salah satu anak. Lain waktu, dia bersumpah mencium parfum Lia de koridor, aroma lavender, lembut yang tampak mustahil untuk dilupakan. Dia tidak memberitahu siapapun, tidak kepada rekan bisnis, tidak kepada teman. Itu adalah luka yang terlalu lama untuk diungkap. Pada Jumat pagi, Joko menunggunya di garasi dengan ekspresi berbeda. Hendra langsung menyadarinya. Sopir itu tahu sesuatu. Ketemu tanyanya mencoba menyembunyikan kecemasan. Joko mengangguk. Saya perlu beberapa kontak di kelurahan dan ya, tidak mudah. Namun saya kira berhasil. Dia menyerahkan amplop coklat. Hendra mengambilnya, tangannya gemetar. Di dalamnya beberapa foto yang dicetak. Gambar-gambar itu menghantamnya seperti pukulan. Lia bersandar di dinding panti asuhan sederhana, memegang piring makanan. Di belakangnya, 3 anak laki-laki bermain dengan mobil-mobilan rusak. Hendra terdiam selama beberapa detik panjang. Dadanya sakit. Setiap foto seolah merobek sedikit lebih banyak dari apa yang tersisa darinya. Joko menunggu dengan hormat. Kemudian dengan suara pelan dia melanjutkan, "Pak, kami menemukan dia dan anak-anak." Hendra mengangkat pandangannya perlahan dan pantulan di kaca mobil mengembalikan bayangannya sendiri. Namun pria yang menatap balik bukan lagi orang yang sama. Amplop itu masih tergeletak di atas meja kantor, terbuka foto-foto berserakan seperti fragmen mimpi yang dia tidak tahu apakah ingin dihidupkan kembali. Hendra menatapnya sejak fajar, tidak bisa mengalihkan pandangan. Lia hidup dan 3 anak laki-laki yang bisa jadi anaknya. Setiap gambar seolah membawa pesan bisu. Waktu tidak menghapus apa yang nyata. Dia menutup mata, menarik napas dalam, dan memutuskan. Dia perlu melihatnya. Dia perlu memastikan. Mobil melintasi kota, perlahan. Di luar pagi mulai menyingsing, dengan cahaya matahari yang pucat, memantul di fasad bangunan. Di dalam kendaraan, keheningan terasa berat. Hendra menjaga tangannya terjalin. Tatapannya terpaku ke jendela, mengamati. Pemandangan berubah. Gedung-gedung modern berganti menjadi jalan-jalan sempit. Tembok-tembok bercoret dan trotoar yang rusak. Bau aspal basah bercampur dengan aroma roti hangat dari toko roti kampung. Joko memarkirkan mobil di dekat gerbang besi yang dicatat hijau dengan plakat yang agak berkarat. Panti Asuhan Nurul Hidayah, Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan. Di sini, Pak, suara sopir itu hati-hati, hampir tertahan. Mau saya tunggu? Hendra mengangguk tanpa melihat. Tunggu. Dia turun dari mobil dan berdiri beberapa detik di depan gerbang. Jeruji berkarat, berderit tertiup angin. Dari dalam, terdengar tawa anak-anak dan suara bola yang memantul di kejauhan. Dia melangkah, lalu melangkah lagi. Halaman itu kecil, dengan lantai semen retak dan bak pasir. Darurat. Sekelompok anak-anak bermain di dekat tembok yang dilukis dengan gambar-gambar berwarna. Di tengah mereka, 3 anak laki-laki menarik perhatian, identik dengan cara yang hampir mengganggu. Rambut gelap yang sama, bentuk wajah yang sama, bahkan cara mengerutkan dahi ketika berkonsentrasi. Hendra berhenti tanpa napas. Salah satu dari mereka menendang bola yang menggelinding ke kakinya. Anak itu berlari mengejar, berhenti di hadapannya dan mengangkat pandangan. Dampaknya fisik seperti menatap versi kecil dari dirinya sendiri. "Terima kasih, Pak," kata anak itu malu-malu. Hendra membungkuk untuk mengembalikan bola, namun tangannya gemetar. "Siapa? Namamu?" "Rizky," jawab anak itu, tersenyum. Senyum itu sama dengan miliknya. "Dan saudara-saudaramu?" tanyanya tanpa berpikir. "Raffi dan Rizky," menunjuk kedua anak yang tertawa di kejauhan.
Mama bilang kita lahir bareng supaya tidak berebut mainan. Hendra menelan ludah, kata Mama, menghantamnya dengan keras. Ibumu ada di sini? Tanyanya dengan suara pelan. Itu, di sana. Rizky menunjuk seorang wanita yang berbicara dengan pegawai di dekat pintu gedung. Hendra mengikuti pandangan, dan jantungnya berhenti. Lia, dia, mengenakan jaket sederhana, rambutnya diikat dalam sanggul berantakan. Meski begitu, mustahil untuk tidak mengenalinya. Itu adalah wajah yang dia lihat setiap hari dalam mimpi yang terputus. Lia tampak lebih kurus, wajahnya mengeras, namun masih ada kecantikan yang tenang padanya, terluka, namun utuh. Hendra melangkah ragu-ragu. Rizky sudah berlari kembali ke saudara-saudaranya sambil tertawa. Dunia di sekitarnya lenyap, hanya ada dia. Lia menoleh dan melihatnya. Reaksinya langsung. Bahunya menegang, tatapannya menutup. Untuk sesaat, waktu meregang di antara mereka seperti tali yang hampir putus. Hendra mencoba tersenyum, namun ekspresinya keluar gemetar. Lia, dia menarik napas dalam, seolah berjuang untuk mempertahankan kendali. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan suara pelan namun tegas. Hendra melangkah maju. Aku melihatmu malam itu di jalan. Suaranya tercekat. Aku perlu tahu apakah itu benar. Lia mengalihkan pandangan sambil menyilangkan tangan. Ya sudah, lihat sekarang bisa pergi. Aku hanya ingin bicara, desaknya. Memahami apa yang terjadi? Kenapa? Dia menyela dengan gerakan kasar. Tidak ada yang perlu dipahami. Hendra terdiam sejenak, mencoba menahan dorongan untuk mendekat. Kamu menghilang selama bertahun-tahun. Aku pikir bahwa aku meninggalkanmu. Dia melanjutkan, tatapannya sekarang tegas, hampir menusuk. Itulah yang lebih mudah untuk dipercaya, kan? Hendra menelan ludah. Aku mencari Lia. Aku mencoba mencari di mana, Hendra? Dia melangkah maju. Nadanya syarat dengan rasa sakit. Di tengah rapat-rapatmu di makan malam, dengan pemegang saham ayahmu. Nama Hartono melayang di udara yang berat. Namun Hendra tidak bereaksi. Belum waktunya dan dia tahu itu. Aku pikir kamu baik-baik saja. Katanya hampir berbisik bahwa kamu memilih untuk pergi. Memilih? Dia tertawa. Tawa pendek pahit. Tidak ada yang memilih untuk menghilang. Hendra. Anak-anak berlarian di sekitar. Tertawa tidak menyadari perhatian. Rizky berhenti sejenak mengamati dari kejauhan. Dengan penasaran. Lia menyadari tatapannya dan merendahkan suaranya. Kamu sebaiknya pergi. Mereka tidak perlu melihat ini. Hendra ragu-ragu. Mereka, anakmu. Keheningan yang mengikuti. Seperti pisau. Lia menatapnya untuk waktu yang lama dan apa yang ada di matanya bukan kebencian, itu ketakutan. Pergi Hendra. Lia, tolong. Dia melangkah. Dan dia mundur. Tidak. Suaranya pecah. Namun tetap tegas. Kamu tidak mengerti? Semua yang aku lakukan adalah untuk mencoba menyelamatkan sesuatu dan lihat di mana aku berakhir. Hendra mencoba bicara, namun tenggorokannya tercekat. Tatapannya mengeras lagi. Kamu sudah menghancurkanku sekali, Hendra. Kata-kata itu keluar perlahan. Menyakitkan. Jangan lakukan itu lagi. Dia berbalik, berjalan ke anak-anaknya, dan memanggil mereka dengan nama. Anak-anak berlari kepadanya. Berpegangan pada ujung jaketnya. Hendra berdiri, terpaku, tak bergerak, melihat mereka menghilang melalui pintu panti asuhan. Gema tawa anak-anak bercampur dengan suara lalu lintas yang jauh. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan apa artinya benar-benar kehilangan pijakan. Di luar, langit mulai gelap lagi. Hendra berjalan ke mobil dalam diam. Selimut anak-anak yang masih dia simpan di kursi belakang menunggunya di sana. Terlipat. Dia menatapnya selama beberapa detik, lalu menyandarkan kepalanya di kursi dan menutup mata. Wajah Lia tetap di sana.
Jelas, meskipun kelopak matanya tertutup. Dan di lubuk hatinya, satu pertanyaan mengetuk seperti demam. Apa yang sebenarnya terjadi? Pagi berikutnya, lahir kelabu diselimuti kabut lembab, yang seolah mencerminkan keadaan pikiran Hendra. Dia tidak tidur, menghabiskan malam mengulang setiap gerakan, setiap tatapan Lia, setiap kata tajam yang dia katakan di panti asuhan. Kamu sudah menghancurkanku sekali, Hendra. Jangan lakukan itu lagi. Kalimat-kalimat itu bergema di dalam dirinya seperti hukuman. Di cermin kamar, wajah yang menatapnya adalah wajah pria yang lelah. Lingkaran hitam yang dalam, janggut yang tidak dicukur, mata yang seolah membawa sesuatu lebih dari kelelahan. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia perlu bereaksi, mengambil kembali kendali. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah ketidaknyamanan yang tumbuh. Percakapan dengan Lia itu telah membuka luka lama yang dia kira sudah sembuh. Dan sekarang ada suara lain yang dia tahu harus dihadapi. Suara ayahnya. Gerbang rumah besar, keluarga Wijaya di menteng terbuka. Perlahan dengan derit logam yang sama, yang Hendra ingat dari masa kecilnya. Sopir memarkirkan mobil di dekat pintu masuk utama dan dia turun tanpa terburu-buru mengamati kemegahan rumah itu. Sebuah struktur elegan, dingin, tanpa tanda-tanda kehidupan. Hendra menarik napas dalam sebelum memencet bel. Pembantu membuka pintu dengan terkejut. Pak Hendra, Bapak datang tanpa pemberitahuan. Saya perlu bicara dengan ayah saya. Beliau ada di kantor seperti biasa. Hendra menyusuri koridor. Dinding-dinding memajang bingkai dengan foto-foto keluarga. Hampir semuanya dengan wajah Hartono yang menonjol. Sang anak direduksi menjadi figur sampingan. Itu adalah galeri kendali. Dia mendorong pintu kantor. Bau kulit dan kertas tua memenuhi udara. Hartono Wijaya duduk di belakang meja jati sempurna seperti biasa. JZ gelap, rambut putih tertata, rapi, ekspresi tegas. Dia tidak berdiri, melihat putranya. Kejutan katanya tanpa emosi. Kukira kamu sibuk dengan kontrak-kontrak baru. Hendra berdiri di dekat meja, menghindari untuk duduk. Kita perlu bicara. Hartono mengangkat alis. Kita perlu bicara, ulangnya, dengan sedikit ironi. Ketika seseorang mengatakan itu, tidak pernah berita baik. Keheningan di antara mereka hampir terasa fisik. Ini tentang Lia, kata Hendra langsung. Hartono meletakkan pena, perlahan. Masih soal itu, Hendra mempertahankan tatapannya. Aku menemukannya. Untuk sesaat, kilatan yang hampir tidak terlihat melintasi wajah ayahnya. Namun segera menghilang. Menemukan, ulangnya dengan ketenangan. Yang diperhitungkan dari seseorang yang mengukur setiap kata. Dan di mana dia? Sekarang? Di panti asuhan? Jawabnya, dengan 3 anak laki-laki. Hartono bersandar di kursinya, menyilangkan tangan. Dan kamu mengejarnya. Hendra menarik napas dalam. Ya, dia hancur. Ayah, dia tidak punya apa-apa. Suaranya tercekat. Apa yang terjadi waktu itu? Pria di hadapannya tetap tidak berubah seolah mendengar pertanyaan biasa. Yang terjadi sederhana, jawabnya. Dia membuat pilihan buruk dan kamu untuk sementara waktu hampir melakukan hal yang sama. Aku hanya memastikan kamu tidak melakukan kesalahan. Hendra menatapnya terkejut. Bapak bicara seolah dia adalah hambatan bisnis. Terkadang cinta memang seperti itu, jawab sang ayah. Tak tergoyahkan. Hambatan. Keheningan yang mengikuti sangat tebal. Hendra merasakan darah berdenyut di pelipisnya. Bapak tahu dia menghilang? Suaranya lebih seperti tuduhan daripada pertanyaan dan tidak memberitahuku apa-apa. Hartono mengalihkan pandangan ke kertas-kertas di atas meja. Masa lalu tidak berubah, Hendra dan bersikeras padanya, hanya melemahkan. Hendra tertawa. Tidak percaya.
Bapak tidak pernah mengubah pidatonya. Selalu kontrol yang sama, kedinginan yang sama. Hartono berdiri perlahan dan berjalan ke jendela. Kontrol adalah apa yang membuat seorang pria tetap berdiri. Itulah yang membedakan mereka yang memerintah dari mereka yang diperintah. Terkadang itulah yang menghancurkan apa yang paling manusiawi dalam dirinya. Balas Hendra. Sang ayah berbalik dengan kesal. Hati-hati dengan nadamu. Hendra menarik napas dalam, mencoba menahan amarah. Aku melihatnya, ayah, wanita yang bapak selalu bilang tidak layak untukku. Dia ada di jalanan merawat 3 anak, sendirian. Dan bapak ingin aku percaya. Ini hanya kesalahan pilihan. Hartono mengamatinya dalam diam, menilai setiap kata. Mungkin sudah terlambat untukmu. Mengerti? Dia kembali ke meja, menyesuaikan kancing jasnya. Namun, ketika berada di puncak keputusan, jarang adil, mereka perlu. Hendra tidak bisa menjawab. Dia merasa ada sesuatu yang tidak terucap bayangan di antara baris-baris. Namun, ayahnya tidak akan membiarkan apapun lolos. Belum. Dia mengambil jasnya dari sandaran kursi. Aku perlu mendengar ini dari mulut bapak sendiri. Mendengar apa? Tanya Hartono. Kembali duduk. Bahwa bagi bapak siapapun yang menghalangi bisnis bisa dibuang. Hartono tidak menjawab, hanya mengambil pena lagi dan mulai menandatangani dokumen seolah percakapan telah berakhir. Hendra mengamati sejenak lalu, berbalik untuk pergi. Dia pantas mendapat lebih dari keheningan bapak. Dia keluar sebelum ayahnya menjawab. Dalam perjalanan pulang, mobil melaju. Dalam keheningan, Hendra menatap keluar jendela, melihat jalanan berlalu tanpa benar-benar melihatnya. Di dalam kepalanya, kata-kata ayahnya bergema dengan dinginnya hukuman. Terkadang, cinta adalah hambatan, dia tidak bisa memutuskan apa yang lebih mengganggunya, penghinaan dalam kata-kata itu, atau perasaan bahwa ada sesuatu yang Hartono sembunyikan. Di panti asuhan, suasananya benar-benar berbeda. Sore menjelang, membawa suara anak-anak berlarian di koridor dan aroma sayur sop sederhana dari dapur. Lia sedang mencuci panci ketika suara lembut memanggilnya. Boleh, aku bantu? Dia berbalik dan tersenyum. Lelah melihat Sari Puspita, pekerja sosial yang mengoordinasikan tempat itu. Sari berusia 30-anan. Wajahnya tenang dan matanya seolah selalu memahami lebih dari yang orang katakan. Kukira kamu sudah istirahat, kata Lia, dan membiarkanmu menyelesaikan semua ini sendirian. Tidak mungkin. Keduanya tertawa. Sebentar. Untuk sesaat, udara terasa ringan sampai Sari memecah keheningan dengan hati-hati. Pria, kemarin itu yang aku pikirkan. Lia ragu-ragu. Lap piring berhenti di tangannya. Iya. Sari bersandar di meja, mempelajari wajahnya. Ayah, anak-anak. Lia mengangguk tanpa menatapnya. Iya, dia datang untuk bicara denganmu. Iya, suaranya pelan, hampir berbisik. Dan aku menyuruhnya pergi. Sari diam selama beberapa detik. Kukira memang begitu. Lia terus mencuci, namun matanya berkaca-kaca. Aku tidak bisa menghidupkan kembali itu, Sari. Tidak bisa. Dia menyakitimu, itu bukan pertanyaan. Dia menghancurkanku. Jawabnya tanpa ragu dan bahkan tanpa menyadarinya. Sari mendekat, mungkin dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lia menatapnya dan tatapannya adalah campuran rasa sakit dan ketakutan. Bahkan jika dia tidak tahu namanya, membuka luka yang butuh bertahun-tahun bagiku untuk menutupnya. Dan bagaimana jika luka-luka itu perlu dibersihkan untuk sembuh sepenuhnya? Tanya Sari dengan lembut. Terkadang lari dari rasa sakit hanya memperpanjang penderitaan. Lia mengalihkan pandangan, mengeringkan tangannya. Aku belum siap. Tidak ada yang pernah siap. Sari tersenyum tipis. Namun mungkin suatu hari kamu perlu mendengarnya meskipun hanya untuk menutup semuanya. Keduanya terdiam. Di luar
Matahari terbenam perlahan, mewarnai halaman dengan nuansa keemasan. Suara anak-anak bergema, bercampur. Dengan tawa, Lia mengamati si kembar bermain di kejauhan. Rizky yang paling banyak bicara mengajari saudara-saudaranya menyeimbangkan bola di kaki. Untuk sesaat dia melupakan rasa sakit dan tersenyum. Kembali ke rumah besar. Malam telah turun. Kantor Hartono tenggelam. Dalam keremangan, hanya lampu meja yang menerangi. Dia berdiri beberapa menit, menatap bingkai foto tua. Foto dirinya, dan Hendra masih muda tersenyum di samping seorang wanita dengan ekspresi tenang. Dia meletakkan bingkai foto, menghadap ke bawah, kemudian membuka laci yang terkunci. Di dalamnya ada map kulit yang sudah usang. Dia mengeluarkan beberapa kertas menguning, potongan koran, dan sesuatu yang tampak seperti salinan kontrak. Tatapannya mengeras. Dia mengusap jari-jarinya di atas. Lembaran-lembaran itu seperti seseorang yang menghidupkan kembali kenangan yang lebih suka dilupakan. Dia menghela napas, dan kemudian dengan gerakan cepat dan tegas merobek isi map menjadi potongan-potongan kecil, melemparkannya ke perapian yang menyala. Api menelan, kertas menerangi wajahnya dengan pantulan oranye. Untuk sesaat yang singkat, sesuatu yang manusiawi melintasi wajahnya. Jejak penyesalan, mungkin namun menghilang secepat datangnya. Sementara api berderak, Hartono bergumam hampir kepada dirinya sendiri. Beberapa hal harus tetap terkubur, dan suara kertas terbakar adalah satu-satunya gema di ruangan itu. Pagi berikutnya dimulai tanpa warna. Langit suram dan angin dingin memotong wajah, seolah musim dingin tiba-tiba kembali. Hendra menghabiskan jam-jam awal hari, mencoba berpura-pura normal, namun tidak bisa berkonsentrasi pada apapun. Kantor, laporan, telepon, semuanya terasa seperti kebisingan yang jauh. Percakapan dengan ayahnya masih bergema dan wajah Lia tidak memberinya kedamaian. Dia sudah mencoba meredam kenangan itu sebelumnya, namun sekarang itu menghantuinya di setiap jeda, di setiap keheningan. Di pantulan kaca gedung, dia melihat matanya. Di suara hujan, dia mendengar nada suara yang mengusirnya. Dengan rasa sakit. Akhirnya di tengah sore, dia tidak tahan lagi. Dia berdiri dari meja, mengabaikan sekretarisnya yang mengingatkannya tentang video conference dan hanya berkata, "Batalkan semuanya." Dia mengambil kunci dan turun. Jalan menuju panti asuhan terasa lebih pendek dari pertama kali, namun perasaan di dadanya lebih buruk. Kali ini dia tidak pergi karena dorongan, dia pergi karena perlu memahami. Saat tiba, dia memarkirkan mobil di jarak yang aman dan mengamati selama beberapa menit. Gerbang terbuka dan suara tawa anak-anak datang dari halaman. Hendra menarik napas dalam. Sebelum masuk, bau sabun dan makanan sederhana yang sama menyambutnya. Di seberang halaman, dia melihat Lia duduk di bangku menjahit sesuatu sementara 3 anak laki-laki bermain. Untuk sesaat dia hanya mengamati cara dia tersenyum kepada anak-anak. Gerakan otomatis menyingkirkan rambut dari wajah. Dia adalah wanita yang sama yang pernah membuatnya percaya pada cinta. Pada saat yang sama tampak seperti seseorang yang waktu bentuk dengan rasa sakit dan ketahanan. Ketika dia mendengar senyum menghilang, bahu menegang, tatapan yang sebelumnya tenang berubah menjadi tembok. "Kamu lagi?" katanya tanpa berdiri. Hendra berjalan ke arahnya, mencoba menjaga suaranya. "Tetap tenang. Aku perlu melihatmu." "Tidak ada lagi yang perlu dilihat, Hendra." Dia menarik napas dalam. "Aku tidak datang untuk berdebat. Aku datang untuk memintamu mendengarkanku." Hanya itu, Lia tertawa pelan, tawa pendek dan pahit. "Mendengarkan apa?" "Versi indah lainnya untuk meyakinkanku bahwa tidak ada yang salahmu." Hendra merendahkan suaranya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, Lia. Itulah yang membunuhku. Suatu hari kamu ada di sana dan keesokan harinya menghilang." Dia berdiri, menatapnya langsung.
Aku menghilang. Adalah yang menyelamatkanmu. Hendra mengerutkan dahi. Menyelamatkanku dari apa? Dia mengalihkan pandangan, menarik napas dalam. Dariku itu tidak masuk akal. Dia mendekat setengah langkah, suaranya gemetar. Kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu melewati ini sendirian? Lia mengepalkan tangannya, mencoba menahan amarah. Aku rasa kamu sudah meninggalkanku. Nadanya memotong udara. Bedanya adalah waktu itu kamu bahkan tidak menyadarinya. Hendra terdiam. Kata-kata itu menghantamnya dengan keras. Kamu menuduhku mengkhianatimu. Lanjutnya suaranya tegas, namun tercekat, dan tidak menunggu penjelasan. Sama sekali tidak. Hanya berbalik. Seolah semua yang lain adalah kebohongan. Hendra menggelengkan kepala bingung. Aku tidak pernah. Dia mulai namun berhenti. Kenangan itu datang tiba-tiba, sebuah pertengkaran, tuduhan yang tidak pernah ingin dia ucapkan namun keluar dalam momen kemarahan. Kamu sama seperti yang lain, Lia, kamu ingin namaku? Bukan aku. Kenangan itu menghantamnya seperti tinju. Dia menelan ludah. Aku sedang marah. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Dia mengulang. Tidak percaya. Kamu tahu segalanya, Hendra. Kamu tahu siapa aku? Apa yang aku rasakan? Namun saat hal-hal menjadi sulit, kamu memilih untuk percaya apa yang lebih mudah. Hendra mencoba membela diri, namun suaranya tercekat. Aku pikir kamu meninggalkanku, dan kalau memang iya, dia melangkah maju. Apa yang akan berubah? Kamu akan melanjutkan hidupmu, bisnismu, makan malam eleganmu. Aku hanya akan menjadi kesalahan masa muda yang kamu lupakan. Dia berdiri tak bergerak. Kebanggaan yang menopangnya mulai runtuh. Itu tidak benar, katanya akhirnya hampir berbisik. Aku tidak pernah lupa. Keheningan di antara mereka dipecahkan oleh suara bola yang membentur tembok. 3 anak laki-laki bermain di sisi lain halaman sambil tertawa. Lia melihat ke arah mereka, mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin mereka melihat ini. Hendra mengikuti pandangannya. Anak-anak berlari dengan rambut berantakan dan lutut kotor. Rizky yang tertua memimpin permainan cerminan dirinya sendiri saat kecil. Untuk sesaat, Hendra melihat dirinya di sana. Cara keras kepala yang sama, berlari tanpa takut, senyum. Kemenangan yang sama saat menendang bola. Dia merasakan sesuatu meremas di dadanya. Lia berkata tanpa mengalihkan pandangan dari anak-anak. Mereka milikku. Dia menarik napas dalam tanpa menjawab. Pergi, Hendra. Suaranya keluar, pelan, lelah. Tolong. Dia ragu-ragu, namun melangkah. Aku hanya ingin memahami. Lia memalingkan wajah. Dan aku hanya ingin kedamaian. Suara langkah kaki menginterupsi momen itu. Rizky mendekat, memegang bola di dada. Dia memiliki tatapan penasaran yang sama. Seperti Hendra dulu, tegas dan pengamat. Dia berhenti di depan mereka, menatap pria tinggi yang belum dia kenal. Untuk sesaat, waktu seolah melar. Apakah kamu pria di foto Mama? Tanyanya sederhana. Langsung Hendra merasakan udara keluar dari paru-parunya. Lia membeku terkejut. Anak itu melanjutkan. Mama menyimpannya di kamar. Kami pernah melihatnya sekali. Dia tersenyum polos. Kamu terlihat bahagia. Hendra mencoba mengatakan sesuatu, namun suaranya tercekat. Kalimat itu tersangkut di tenggorokan. Lia menatap putranya lalu ke dia dengan campuran rasa sakit dan permohonan. Rizky, pergi main dengan adik-adikmu, pintanya dengan tegas. Anak itu patuh dan berlari kembali ke halaman. Keheningan yang tersisa setelahnya tidak tertahankan. Hendra mengusap wajahnya, mencoba bernapas. Jantungnya berdetak, tidak teratur. Ada simpul di pikirannya, beban keraguan yang tidak membiarkannya berpikir jernih. Dia mengamatinya, berjalan ke anak-anak. Tubuhnya membungkuk karena kelelahan, namun masih penuh kekuatan.
Dan dia memahami saat itu bahwa mungkin ada bagian utuh dari cerita yang tidak pernah dia ketahui. Sesuatu yang mengubah segalanya. Di luar, angin bertiup lebih dingin. Hendra berjalan perlahan ke mobil. Suara tawa anak-anak masih bergema di belakangnya, lembut dan menyakitkan sekaligus. Setiap langkah dia merasakan tanah runtuh di bawah beban rasa bersalah. Dia bersandar di pintu kendaraan dan melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Lia berdiri mengamati anak-anaknya. 3 anak laki-laki, 3 wajah yang sama. Dengannya, Hendra menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa malu dengan pria yang telah dia jadi. Kebanggaan telah membuatnya kehilangan cinta dalam hidupnya. Sekarang rasa bersalah mulai menagih harganya dan sementara mobil menjauh dari panti asuhan, dia tidak bisa menghilangkan suara polos Rizky dari pikirannya. Bergema di dasar memori. Apakah kamu pria di foto mama? Hendra tidak bisa tidur. Jam-jam berlalu. Lambat dan detak jarum jam seolah mengejek pikirannya yang tidak berhenti berputar. Kata-kata Lia bergema. Kamu sudah meninggalkanku. Kamu menghancurkanku. Ada kemarahan di dalamnya, ya. Namun, juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak dia pahami. Dan ketika sesuatu tidak masuk akal, dia selalu mencari perlindungan yang sama. Fakta. Begitulah cara dia menyelesaikan segalanya dalam hidup. Kali ini, bagaimanapun, masalahnya bukan negosiasi. Ini adalah jiwanya sendiri. Pagi berikutnya, dia masuk ke kantornya sebelum semua orang. Tirai masih tertutup. Udara dingin AC dan keheningan berat menciptakan suasana sempurna untuk apa yang perlu dia lakukan. Dia duduk di depan komputer dan membuka sistem internal perusahaan. Folder proyek 2018 berkedip di layar. Tahun Lia menghilang. Dia mulai menelusuri laporan, kontrak, catatan, akuntansi. Angka-angka menatapnya, seperti bahasa yang untuk pertama kalinya tampak menyembunyikan sesuatu. Saat meninjau dokumen, kenangan lama muncul. Sebuah rapat dengan ayahnya 6 tahun sebelumnya. Hartono berbicara tentang kemitraan internasional. Dia terdistraksi memikirkan menikah dengan Lia dan meninggalkan sebagian bisnis. Kamu terlalu jatuh cinta untuk melihat apa yang dipertaruhkan. Ayahnya berkata, aku hanya ingin hidupku sendiri. Dia menjawab. Keesokan harinya, Lia menghilang. Hendra menarik napas dalam dan melanjutkan. Dia membuka salah satu kontrak dari waktu itu, proyek Avelar, kesepakatan miliaran untuk pembelian tanah. Semuanya tampak teratur sampai dia melihat detail tanda tangan yang berbeda. Sebuah nama Lia Permata. Dokumen itu menunjukkan transaksi yang dibuat atas namanya terhubung ke rekening palsu. Hendra mengerutkan dahi. Mengapa namanya ada di sana dan mengapa dia tidak pernah melihat itu sebelumnya? Dia mengangkat telepon. Joko, aku butuh daftar semua karyawan yang bekerja di bagian akuntansi tahun 2018. Saya bisa mencari di arsip, Pak. Mau saya jadwalkan kunjungan? Ye mulai dari yang sudah keluar dari perusahaan. Dia menutup telepon. Jantungnya berdetak cepat. Firasat mulai terbentuk. Beberapa jam kemudian di sebuah kafe tersembunyi di pusat kota, dia bertemu dengan Ayu, mantan akuntan perusahaan. Dia terkejut melihatnya. Pak Wijaya, sudah bertahun-tahun. Hendra mengabaikan formalitas. Saya perlu kamu memberitahu apakah ingat operasi yang dilakukan tahun 2018 disebut proyek Avelar. Dia membelalakan mata itu. Dia melihat sekeliling, merendahkan suaranya. Itu salah satu kontrak paling aneh yang saya lihat di dalam sana. Aneh bagaimana? Ada pergerakan ganda, tanda tangan yang tidak cocok dengan catatan asli. Saya ingat salah satunya adalah dari seorang wanita yang tidak pernah muncul di rapat Manaun. Namanya adalah dia ragu. Lia Permata. Hendra merasakan perutnya membeku.
Dan kamu menyebutkan ini kepada seseorang? Kepada Pak Hartono. Beliau meminta saya untuk tidak menyentuh masalah itu lagi. Bilang itu hanya kesalahan dokumentasi. Setelah itu saya dipindahkan ke sektor lain. Hendra terdiam tak bergerak. Potongan itu mulai cocok dalam teka-teki lama. Namun apa yang Hartono lakukan dengan nama Lia dan mengapa? Sementara itu, di bagian lain kota, Lia selesai menyiapkan anak-anak untuk tidur. Panti asuhan itu sunyi dan hanya cahaya redup koridor yang menerangi kamar. Rizky sudah mulai tertidur. Dani dan Raffi bermain dengan potongan kertas. Mencoba membuat pesawat. Ayo tidur, sayangku, katanya. Menyelimuti mereka. Ketika napas anak terakhir stabil, dia duduk di tepi tempat tidur dan menatap langit-langit. Dia lelah, namun bukan jenis kelelahan yang sembuh dengan tidur. Itu adalah beban membawa rahasia terlalu lama. Dia menutup mata dan masa lalu kembali dengan kuat. 6 tahun sebelumnya, dia berada di rumah keluarga Wijaya, duduk di beranda. Hartono mendekat dengan nada kebapakan yang tidak pernah menginspirasi kepercayaan penuh. Hendra hampir menghancurkan segalanya, katanya. Dan kamu satu-satunya yang bisa menghentikannya. Lia menatapnya bingung. Saya tidak mengerti. Dia ingin membatalkan kontrak dengan Avelar. Jika dia melakukannya, perusahaan kehilangan miliaran rupiah. Aku tahu dia mendengarkanmu. Aku butuh kamu membujuknya untuk menunggu. Dia mencoba menjelaskan bahwa pernikahan tidak ada hubungannya dengan bisnis. Namun Hartono bersikeras. Kamu tidak mengerti apa yang dipertaruhkan. Ada orang-orang berbahaya yang terlibat. Jika Hendra menolak, itu bisa menjadi akhirnya. Katanya dalam nada yang terdengar seperti ancaman terselubung. Malam itu dia memberinya amplop. Di dalamnya ada serangkaian dokumen. Tanda tangani Lia. Ini hanya surat kuasa untuk melindungi namanya. Dia ragu-ragu. Mengapa saya? Karena dia percaya padamu. Hartono tersenyum dingin. Dan aku juga. Dia menandatangani tanpa membayangkan bahwa dia sedang mengambil langkah pertama menuju kehilangannya sendiri. Beberapa hari kemudian dia menerima telepon dari pengacara keluarga. Nona Permata, saya khawatir nama Anda telah dikaitkan dengan transaksi mencurigakan. Apa? Bagaimana bisa? Ada dokumen dengan tanda tangan Anda dalam transfer ban yang tidak teratur. Dunianya runtuh. Dia mencoba menghubungi Hendra, namun dia tidak menjawab. Dan kemudian Hartono muncul lagi. Kamu perlu menghilang untuk sementara waktu, katanya dengan suara tegas. Aku bisa menyelesaikan semuanya. Namun jika kamu tetap dekat dengannya, kamu akan menghancurkannya. Tapi saya tidak melakukan apa-apa, tangisnya. Tidak penting. Yang penting adalah apa yang akan mereka percayai. Lia gemetar. Dia perlu tahu. Tidak, potong Hartono. Kamu akan melakukan yang benar. Kamu akan menghilang demi kebaikannya. Dia memberinya tiket, sedikit uang, dan telepon tua. Ketika dia mencoba menelepon Hendra sekali lagi, seseorang di ujung sana menjawab, suara wanita. Hendra sedang sibuk, sayang. Dia sudah melanjutkan hidupnya. Suara kalimat itu masih bergema di pikirannya. Bertahun-tahun kemudian, Lia terbangun dari transam jendela. Dia menatap anak-anaknya yang tidur dan menyentuh perutnya sendiri. Mengingat ketika dia mengetahui kehamilannya, sendirian, ketakutan, percaya bahwa dia melakukan hal yang benar dengan menghilang. Saat itulah jalanan menjadi rumah dan keheningan menjadi perisai. Kembali ke masa kini, Hendra tidak bisa menghilangkan nama proyek Avelar dari kepalanya. Dia kembali ke perusahaan, menerobos arsip, mati dan mulai mengobrak-abrik folder lama. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika dia menemukan kotak bertanda 2018 rahasia. Di dalamnya, kertas-kertas menguning, bukti bank, dan laporan dengan cap direksi. Dia menyebarkan semuanya di atas meja,
Halaman demi halaman sampai sesuatu membuatnya berhenti. Sebuah rekening. Koran bertanggal bulan yang tepat ketika Lia menghilang. Penerimanya, rekening, yang dibuka atas nama Lia Permata, namun tanda tangannya bukan miliknya. Hendra tahu. Dia akan mengenali tulisan tangan. Gemetar itu di mana saja, dan itu jelas. Bukan? Tulisannya presisi, metodis, tulisan Hartono. Untuk sesaat, dunia seolah kehilangan suara. Hendra bersandar di kursi, kertas gemetar di tangannya. Di sana di hadapannya adalah bukti. Seseorang telah menggunakan nama Lia dalam transaksi ilegal. Dan untuk suatu alasan, ayahnya berada di pusat. Semuanya. Beban penemuan itu menghancurkannya. Apalagi yang tersembunyi di balik dokumen-dokumen itu. Lampu kantor memantul di jendela, dan untuk sesaat, Hendra melihat pantulannya sendiri. Tatapan yang sama seperti anak-anak dan memahami dengan dingin yang menembus seluruh tubuhnya bahwa masa lalu yang dia pikir terkubur mulai bergerak lagi. Kertas kusut di tangannya seolah terbakar. Dia meletakkannya di atas meja, berbisik kepada dirinya sendiri. Apa yang Bapak lakukan, Ayah? Dan keheningan kantor adalah satu-satunya jawabannya. Dini hari, seolah tidak berakhir. Hendra tetap duduk di sofa. Dokumen di hadapannya, seperti musuh yang diam. Tanda tangan palsu Lia berdenyut di hadapannya lebih nyata dari kenangan apapun. Kata-kata Hartono, beberapa hal harus tetap terkubur. Sekarang memiliki bobot yang suram. Sebanyak apapun dia mencoba menyangkal di dalam dirinya sesuatu. Sudah tahu, ayahnya terlibat. Dia perlu menghadapi Lia lagi, bukan untuk berdebat, namun untuk mendengarkan. Matahari terbit ketika mobil berhenti di depan panti asuhan. Hendra turun tanpa pemberitahuan. Gerbang masih tertutup, dan suara anak-anak mulai memenuhi halaman. Seorang pegawai mengenalinya. Bapak ayah dari anak-anak Ibu Lia? Tanyanya dengan wajar. Hendra ragu-ragu, saya teman keluarga. Dia diantar ke ruangan kecil tempat dia menjahit pakaian sumbangan. Ketika melihat Lia membeku. Kamu lagi? Gumamnya, meletakkan kain. Aku sudah minta kamu untuk tidak kembali. Aku tahu, jawabnya tenang. Tapi aku menemukan sesuatu. Dia menghilangkan tangan. Defensif. Apa yang bisa kamu temukan? Setelah 6 tahun, Hendra meletakkan di atas meja salinan dokumen. Ini transaksi yang dibuat atas namamu beberapa bulan sebelum kamu menghilang. Lia memucat. Di mana kamu mendapatkan ini? Di arsip perusahaan. Suaranya tegas, namun gemetar. Dan kamu tahu apa yang lebih buruk? Tanda tangannya bukan milikmu. Keheningan jatuh seperti batu. Lia mengalihkan pandangan. Jari-jarinya mencengkeram kain. Kamu seharusnya tidak menyentuh ini. Aku harus memahami. Lia. Dia meledak. Selama bertahun-tahun aku percaya kamu meninggalkanku, dan sekarang aku menemukan bahwa seseorang menggunakan namamu untuk menyembunyikan kejahatan. Dia mengangkat pandangan dan ada rasa sakit di dalamnya, namun juga ketakutan. Dan apa gunanya tahu sekarang? Apakah akan menghapus apa yang terjadi? Hendra menarik napas dalam, mengendalikan amarah. Aku tidak ingin menghapus apapun. Aku ingin memahami mengapa kamu pergi. Tangannya gemetar, karena mereka memaksaku. Dia berkedip bingung. Apa mereka membuatnya tampak seperti aku? Mengkhianatimu, katanya dengan suara tercekat. Mereka bilang jika aku tinggal, kamu akan hancur bersamaku, bahwa nama Wijaya akan diseret ke lumpur. Hendra melangkah maju. Jantungnya berdetak cepat. Siapa yang memberitahumu itu? Lia ragu-ragu menarik napas dalam. Ayahmu. Kalimat itu jatuh seperti pukulan. Hendra berdiri tak bergerak. Pikirannya berputar. Ayahku. Ulangnya tidak percaya. Dia mencariku. Air mata mulai muncul. Bilang ada bukti melawanku, bahwa
Namaku terlibat dalam penggelapan. Dia menunjukkan dokumen foto. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hendra memegang kepalanya, mencoba memproses. Ini tidak mungkin, gumamnya. Dia memberitahuku bahwa kamu memilih pergi. Lia tertawa tanpa humor. Ya, masing-masing menerima kebohongan yang perlu didengar. Hendra duduk, tubuhnya gemetar. Ya, untuk sesaat keheningan memenuhi ruangan. Lia menangis dalam diam, seolah menghidupkan kembali semuanya. Aku pikir aku menyelamatkanmu, katanya akhirnya ketika aku tahu aku hamil sudah terlambat. Aku tidak bisa kembali, tidak ada yang akan mempercayaiku. Hendra mengangkat pandangan dan sesuatu di dalam dirinya pecah. Kemarahan berubah menjadi rasa bersalah. Rasa bersalah berubah menjadi keputusasaan. Mengapa kamu tidak mencariku setelah itu? Tanyanya dalam sehelai suara. Karena ketakutan tidak pernah pergi, dia menatapnya. Dan jujur, karena aku pikir, kamu tidak ingin ditemukan. Hendra membuka mulut, namun tidak bisa bicara. Setiap kata darinya adalah tusukan di kesadaran. Saat itulah Sari masuk ke ruangan, menginterupsi keheningan tegang. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Tanyanya. Merasakan suasana, Lia menghapus air mata dengan cepat. Ya, Sari, sudah baik-baik saja. Namun, Hendra berdiri. Tidak baik-baik saja. Sari mengamatinya dengan menilai. Kamu, Hendra, kan? Tanyanya lembut. Dia mengangguk. Ya. Dan aku perlu memahami apa yang mereka lakukan pada wanita yang aku cintai. Cara dia mengucapkan cintai membuat udara menjadi berat. Lia mengalihkan pandangan. Sari dengan ketenangan yang dia miliki mendekat. Terkadang memahami lebih menyakitkan daripada melupakan, katanya tenang. Namun, jika itu untuk menyembuhkan, itu satu-satunya jalan. Hendra menarik napas dalam. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Lia menatapnya lelah. Dan apa yang akan kamu lakukan dengan itu, Hendra? Balas dendam. Menyalahkan. Itu tidak akan mengubah apa yang kita alami. Dia menggelengkan kepala. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang kebenaran. Aku hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun. Dan jika ada seseorang yang menghancurkan hidup kita, aku perlu menatap orang itu di mata. Sari mengangguk perlahan. Kalau begitu, mulailah dengan tenang. Dia menyentuh lengannya. Dia perlu mempercayaimu lagi. Hendra menatap Lia untuk terakhir kalinya. Matanya merah, namun tidak ada lagi kemarahan, hanya kelelahan. Dia ingin memeluknya, bilang bahwa dia percaya padanya, namun dia tahu bahwa gerakan tergesa-gesa akan melakukan sebaliknya. Dia mundur selangkah. Aku berjanji aku akan mencari tahu semuanya, Lia. Suaranya keluar tegas, penuh tekad. Meskipun itu menghancurkan namaku sendiri. Dia menatapnya dalam diam. Untuk sesaat yang singkat, sesuatu berkilau di matanya. Percikan kepercayaan, mungkin harapan. Hendra berbalik dan keluar. Sari tetap di sisi Lia yang menarik napas dalam. Tangannya gemetar di atas kain yang masih dia pegang. Di luar, suara anak-anak bermain kembali memenuhi udara, seolah dunia bersikeras untuk melanjutkan. Namun di antara keduanya, masa lalu akhirnya mulai pecah retak dari dalam keluar seperti kaca yang hampir hancur. Langit dipenuhi awan gelap ketika Hendra tiba di panti asuhan untuk ketiga kalinya. Tidak ada lagi kemarahan di langkahnya atau keraguan, hanya beban kebenaran yang mulai terungkap. Lia menerimanya dengan hati-hati. Dia tidak banyak bicara, namun juga tidak memintanya pergi. Itu adalah awal. Hendra menghabiskan sore membantu anak-anak mengecat dinding halaman. Aktivitas yang diorganisir oleh Sari, tawa, tangan kotor kekacauan, ringan masa kecil. Semua itu tampak seperti fragmen kehidupan yang tidak
pernah dia bayangkan bisa disentuh lagi. Si kembar mengamatinya dengan penasaran. Rizky selalu yang paling perhatian, menirunya dalam gerakan, mengangkat alis. Sama mengerutkan dahi saat berkonsentrasi. Hendra melihatnya dan merasakan sesuatu menyusun ulang di dalam dadanya. Seolah waktu akhirnya mencoba memperbaiki apa yang dihancurkan. Ketika sore berakhir, awan menjadi lebih tebal. Angin mengumumkan hujan. Anak-anak mulai menyimpan mainan dan kuas. Lia dalam diam mengumpulkan kain basah. Saat itulah Rizky mengobrak-abrik kotak tua berisi kertas dan buku catatan menemukan sesuatu yang berbeda. "Mama," teriaknya, "boleh aku lihat buku catatan ini?" Lia mengangkat pandangan. "Hati-hati dengan itu, sayang. Itu sudah tua?" "Baik," jawab. Anak itu duduk di lantai. Buku catatan itu memiliki sampul kulit tepi yang usang dan berbau waktu. Di antara halaman-halaman menguning ada gambar, catatan dan dilipat dengan hati-hati. Sebuah surat. Rizky membuka kertas itu dan penasaran membaca baris-baris. Pertama, masih tersandung kata-kata. "Hendra tersayang," ucapnya perlahan. Ini namanya Hendra yang berada beberapa meter jauhnya mengangkat pandangan. "Apa yang kamu bilang, Rizky?" Anak itu tersenyum bersemangat. "Ada namamu di sini." Dan dia berlari kepadanya, kertas di tangan kecilnya melindunginya dari gerimis yang mulai turun. Lia memucat saat menyadari apa itu. "Rizky, jangan." Dia mencoba memperingatkan, namun sudah terlambat. Anak itu tiba terengah-engah di hadapan Hendra dan mengulurkan kertas. Ini namamu. Lihat, aku membacanya." Hendra bingung mengambil kertas itu. Tulisan tangannya dikenal halus, gemetar, ditulis dengan tergesa-gesa. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Hendra, jika suatu hari kamu menemukan surat ini, itu berarti kebenaran akhirnya menemukan jalan." Dia membaca dalam diam dan kata-kata berikutnya seolah melukai. "Aku tidak meninggalkanmu." Mereka membuatnya tampak seperti itu. "Ayahmu mencariku. Bilang, ada skema yang melibatkan perusahaan dan namaku akan digunakan untuk menutupi transfer ilegal. Aku menandatangani dokumen mengira aku melindungimu. Namun, itu jebakan." Dia menunjukkan bukti palsu, foto, bahkan pesan yang tampak darimu. "Bilang jika aku kembali, semuanya akan jatuh padamu." "Aku percaya, Hendra. Aku percaya bahwa menghilang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu." Baris-baris mulai kabur di bawah gerimis. Hendra meremas kertas di tangannya, mencoba menahan getaran. Lia mendekat perlahan tanpa berani menginterupsi. Dia melanjutkan membaca, suaranya tercekat. "Jika suatu hari kamu menemukan apa yang ayahmu lakukan, jangan membencinya." Ketakutan menggerakkan orang untuk melakukan hal-hal kejam. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencintai. Aku hanya berhenti ada agar kamu bisa terus ada." Hendra berhenti, tatapannya hilang ke kekosongan. Tetes hujan mulai turun dengan deras. Suara anak-anak berlari mencari perlindungan bergema di sekitar. Namun dia tidak mendengar apa-apa. Seluruh dunia telah terdiam di dalam dirinya. Surat itu gemetar di tangannya. Setiap kata menulis ulang masa lalu bukan sebagai kenangan, namun sebagai luka terbuka. Lia melangkah, "Aku tidak ingin kamu tahu seperti ini," bisiknya dengan suara pecah. "Aku menyembunyikan surat itu untuk tidak pernah membacanya lagi." Hendra mengangkat matanya, wajahnya pucat, basah oleh hujan atau air mata. "Mustahil untuk mengatakan, ayahku," gumamnya, "dia melakukan ini." Dia tidak menjawab. "Tidak perlu." Hendra bernapas dengan susah payah, mencoba menahan amarah yang naik seperti kebakaran. Hujan sekarang turun deras, membasahi halaman. Anak-anak tertawa di bawah kanopi, tidak menyadari tragedi yang terjadi beberapa meter jauhnya. Dia mundur selangkah, surat masih di tangan, dan menatap langit kelabu.
Air mengalir di wajah dingin, namun tidak ada yang bisa memadamkan panas. Guncangan yang membakar di dalam. Kata-kata terakhir surat bergema di kepalanya tanpa henti. Aku hanya berhenti ada agar kamu bisa terus ada. Hendra menutup mata. Hujan menyelimutinya sepenuhnya. Seolah seluruh dunia ingin membersihkannya atau menghukumnya. Namun tidak ada pemurnian yang mungkin. Rasa sakit terlalu tua, dan di sana, di tengah halaman kosong, dengan kertas kusut di tangan, dia memahami bahwa yang tersisa hanyalah menghadapi kebenaran. Meskipun itu, menghancurkan apa yang masih ada darinya. Perlahan, dia membiarkan lengannya jatuh di sisi tubuh. Kertas hancur dalam tetesan, tinta mengalir di jari-jari, dan suara hujan menjadi satu-satunya saksi keheningan absolut. Seorang pria dalam guncangan. Hujan masih turun ketika Hendra memarkirkan mobil di depan rumah besar keluarga Wijaya di Menteng. Kaca mobil tertutup, tetesan dan untuk sesaat dia hanya duduk. Dia mengamati rumah megah yang dulunya melambangkan keamanan. Sekarang tampak hanya dingin. Monumen untuk kebanggaan dan kebohongan. Lampu kantor ayahnya masih menyala. Hendra menarik napas dalam merasakan beban surat di saku. Dia tahu percakapan itu akan mengubah segalanya. Namun tidak ada jalan kembali. Dia mendorong gerbang dan menyusuri koridor, mengabaikan suat pembantu yang mencoba mengumumkannya. Dia menyeberangi aula ke kantor dengan kuat. Hartono duduk membaca dokumen dengan tenang. Ketika melihat, dia mengangkat mata dengan ketenangan yang dipelajari. Hendra, kejutan. Hendra tidak menjawab. Dia berjalan ke meja dan melemparkan surat ke atasnya. Kertas itu kusut, tepinya robek oleh hujan. Bapak mengenali ini. Hartono menatap kertas tanpa menyentuhnya. Apa ini? Sekarang? Ini kebenaran, kata Hendra. Suaranya berat. Tertahan. Kebenaran yang Bapak sembunyikan selama 6 tahun. Sang ayah mencondongkan tubuh ke depan, menopang siku di atas meja. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hendra melangkah maju. Tahu surat ini dari Lia. Dia menceritakan segalanya. Bagaimana? Bapak membuatnya percaya bahwa aku dalam bahaya. Bagaimana Bapak menggunakan namanya untuk menutupi transfer ilegal? Bagaimana Bapak menghancurkan hidupnya dan hidupku demi reputasi Bapak? Hartono menghela napas berdiri perlahan. Saya sudah menduga ini akan kembali suatu hari. Jadi itu benar, kata Hendra dengan nada meninggi. Bapak melakukan itu, sang ayah tetap tenang. Saya melakukan apa yang perlu dilakukan? Hendra berdiri tak bergerak terkejut. Apa yang perlu dilakukan? Bapak menghancurkan seorang wanita yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Hartono mendekat. Seorang wanita yang akan menghancurkan segalanya. Kamu akan meninggalkan kontrak miliaran untuk menikahi seseorang yang tidak punya apa-apa. Hendra, saya tidak bisa membiarkan itu. Tidak bisa atau tidak mau? Teriak sang anak. Karena Bapak tidak tahan melihat nama Bapak terkait dengan seseorang di luar dunia, Bapak. Saya melakukan apa yang akan dilakukan ayah manapun, kata Hartono tegas, namun suaranya mulai bergetar. Saya melindungi warisan keluarga. Hendra memukul meja dengan tangannya, membuat pena menggelinding. Melindungi apa? Kebohongan. Kebanggaan? Bapak menghancurkan wanita yang aku cintai dan aku berterima kasih untuk itu. Suaranya pecah syarat dengan rasa sakit. Aku berterima kasih, ayah. Aku percaya dia meninggalkanku dan Bapak menatap mataku dan membiarkanku berpikir. Begitu. Hartono mengalihkan pandangan. Untuk sesaat keheningan mutlak hanya suara hujan menghantam jendela. Saya melakukan segalanya demi kebaikan keluarga. Gumamnya hampir berbisik. Kamu masih muda, impulsif. Saya tidak bisa membiarkan semua yang saya bangun dibuang demi sebuah romansa. Hendra tertawa pahit.
Romansa? Begitu Bapak menyebut cinta. Cinta tidak menopang kerajaan, jawab sang ayah pelan. Hendra mendekat sampai berhadapan dengannya. Kalau begitu mungkin kerajaan Bapak tidak pernah nyata. Kata-kata itu menghantam Hartono seperti pukulan. Dia mundur setengah langkah, matanya berkaca-kaca untuk pertama kalinya. Kamu tidak mengerti? Katanya serak. Bisnis itu, kontrak itu adalah masa depan perusahaan, masa depan keluarga. Jika itu runtuh, semua yang kakekmu bangun akan ikut hancur. Saya tidak bisa membiarkan itu. Dan karena itu, Bapak menghancurkan wanita yang dicintai anak Bapak sendiri, tanya Hendra tanpa menaikkan suara. Karena itu, Bapak membiarkannya di jalanan sendirian dengan 3 anak. Keheningan sang ayah adalah jawaban yang cukup. Hendra merasakan simpul terbentuk di tenggorokannya. Aku hidup dalam kebohongan, ayah. Suaranya keluar, gemetar. Semua yang aku capai, semua keputusan yang aku buat berdasarkan sesuatu yang Bapak rekayasa. Hartono mencoba bicara, namun suaranya gagal. Kamu perlu menjadi kuat. Aku perlu menjadi manusia. Hendra menarik napas dalam, matanya berkaca-kaca. Dan Bapak mengajariku menjadi batu. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Udara terasa terlalu tebal. Kemudian Hendra mengeluarkan dari sakunya kartu pegawai perusahaan. Kartu yang sama yang dia bawa sejak hari pertama bekerja. Simbol emas Wijaya Group berkilau di bawah cahaya lampu. Dia menatapnya sedetik, lalu merobeknya menjadi 2. Suara plastik yang patah bergema seperti hukuman. Hartono mengamatinya dalam diam. Wajahnya tegang karena rasa sakit dan ketidakberdayaan. Hendra melangkah ke arah pintu. Mulai hari ini, katanya dengan suara tegas, nama Wijaya mati bersamaku. Dan dia keluar tanpa menoleh ke belakang. Di kantor, Hartono tetap tak bergerak. Suara hujan terasa lebih keras sekarang, menghantam kaca seperti pukulan-pukulan kecil. Dia berjalan ke meja dan menatap kartu pegawai yang robek di lantai. Untuk sesaat dia memegang kepalanya, bernapas dengan susah payah. Kerajaan yang dia habiskan seumur hidup untuk membangun mulai runtuh bukan karena kebangkrutan, tapi dari dalam. Untuk pertama kalinya, Hartono Wijaya sendirian dikelilingi hanya oleh gema dari apa yang dia hancurkan demi sebuah nama. Lampu-lampu kota memantul di kaca. Mobil yang diparkir di depan panti asuhan. Hendra tidak tahu lagi apa yang dia cari di sana setiap malam. Mungkin penebusan, mungkin hukuman. Kursi yang direbahkan telah menjadi tempat tidur. Suara tawa anak-anak yang jauh di pagi hari adalah alarm. Dia tidur sedikit, berpikir terlalu banyak. Angin malam membawa gema suara-suara. Suara Lia, anak-anak, dan bahkan suaranya sendiri berteriak pada ayahnya di kantor. Dia bukan lagi pria yang memasuki tempat itu. Dia telah kehilangan kerajaan, nama, arogansi. Yang tersisa hanyalah beban rasa bersalah dan keinginan untuk memperbaiki. Meskipun sudah terlambat, keesokan paginya, suara langkah kaki membangunkannya. Rizky dan Raffi melewati gerbang, mendorong bola kain. Ketika melihat mobil, mereka berhenti, berbisik satu sama lain. Rizky mendekat dengan hati-hati. "Hai, kamu tidur di sini?" Hendra membuka jendela tersenyum. Tipis. Sepertinya begitu. Anak itu melihat ke dalam penasaran. Mama bilang, tidur di dalam mobil bikin sakit punggung. Hendra tertawa untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Dia benar. Raffi yang lebih pemalu bersembunyi di belakang saudaranya. "Kamu datang untuk melihat Mama?" Hendra ragu-ragu. "Aku datang untuk melihat kalian juga." Rizky tersenyum puas. "Kalau begitu, ayo main. Kita butuh kiper." Hendra menatap panti asuhan dengan ragu. Lia belum keluar, namun dia tahu dia akan melihatnya dari halaman.
Mungkin lebih baik begitu agar dia melihat tanpa kata-kata bahwa dia tidak pergi. Dia turun dari mobil dan anak-anak bersorak. Selama setengah jam berikutnya, dia menjadi bagian dari alam semesta kecil itu. Dia menahan tendangan, jatuh, tertawa, membiarkan dirinya kotor oleh tanah. Setiap tawa, anak-anak mengenai tempat yang dia pikir sudah tidak ada lagi. Di akhir permainan, Rizky duduk di sampingnya, berkeringat dan bahagia. Kamu jago ya? Soalnya aku banyak latihan waktu kecil. Sama ayahmu. Pertanyaan itu datang, sederhana, namun menghantamnya telak. Hendra berpikir sejenak sebelum menjawab, tidak sendirian. Anak itu mengamatinya dalam diam, seolah memahami lebih dari seharusnya. Dari dalam panti asuhan, Lia mengamati melalui jendela. 3 anaknya tertawa di sekitar Hendra tampak seperti adegan dari waktu lain. Dia ingin mengalihkan pandangan, namun tidak bisa. Sebagian dirinya masih menyimpan bayangan pria itu. Senyum miring, cara merawat, kehadiran yang teguh, namun ada ketakutan. Ketakutan yang sama yang menemaninya selama bertahun-tahun. Sari muncul di sampingnya, menyandarkan lengan di jendela. Mereka bahagia, katanya tenang. Lia tidak menjawab. Dia sedang berusaha. Lia Sari berbicara dengan lembut. Terkadang orang baru belajar apa artinya kehilangan setelah mereka benar-benar kehilangan. Dan kalau sudah terlambat, tanya Lia dalam bisikan. Bagi mereka yang benar-benar merasakan, tidak pernah terlambat. Jawab Sari. Lia mengalihkan pandangan, diam-diam mengusap matanya. Dia tidak mau mengakui. Namun, kehadiran Hendra yang diam itu mulai menggerakkan sesuatu yang dia pikir sudah mati. Malam itu, Hendra kembali ke mobil. Dia tidak punya keberanian untuk meminta tempat tinggal, juga tidak ingin menyerbu ruangnya. Hujan mulai turun ringan lagi dan dia duduk di sana menatap bangunan yang terang di kejauhan. Dia mengambil ponsel dan membuka foto-foto lama. Dia dan Lia dalam perjalanan tersenyum tanpa tahu apa yang menanti mereka. Kontras antara gambar-gambar itu dan masa kini menyakitkan. Dia menutup mata, membiarkan suara hujan mengisi keheningan. Ketukan di kaca membangunkannya. Rizky mengetuk jendela dengan senter kecil. Kamu masih bangun? Hendra menurunkan kaca. Tidak bisa tidur. Rizky memberikan sesuatu kepadanya. Selimut tipis yang dilipat. Mama yang kirim, katanya nanti dingin. Hendra memegang kain itu, terkejut. Dia yang mengirim. Anak itu mengangguk, tersenyum. Dia cuma pura-pura tidak suka. Kamu. Hendra tertawa terharu. Benarkah? Kita tahu caranya. Rizky mengedip. Selamat malam, Pak. Anak itu berlari. Pergi sebelum dia menjawab. Hendra menatap selimut dalam diam. Hatinya terasa sesak. Itu lebih dari sekadar gestur. Itu adalah celah kecil, namun nyata. Dia merebahkan kursi dan menyelimuti diri. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, dia tidur dengan damai. Hari-hari berikutnya mengikuti ritme yang sama. Hendra membantu dengan apa yang dia bisa, memperbaiki keran, mengecat dinding, bercerita kepada anak-anak. Lia tetap tertutup. Namun, tidak lagi terlalu menghindari tatapannya. Suatu sore saat mereka mengumpulkan pakaian dari jemuran, dia akhirnya berbicara. Kenapa kamu melakukan ini? Hendra meletakkan kotak peralatan dan menatapnya. Karena aku perlu mendapatkan hak untuk mendengarmu lagi. Dia menarik napas dalam. Percuma. Aku bukan orang yang sama. Lagi. Aku juga tidak, katanya tulus. Dan mungkin karena itulah sekarang kita bisa memulai dengan cara yang berbeda. Lia tidak menjawab. Hanya memegang salah satu pakaian basah dengan erat. Namun, ada sesuatu yang berbeda di tatapannya. Bukan lagi ketidakpercayaan murni, melainkan ketakutan yang bercampur dengan keinginan. Sari mengamati dari kejauhan, tersenyum. Dia tahu luka itu masih terbuka, namun dia juga tahu
mengenali kapan pengampunan mulai menampakkan diri. Malam itu, Hendra kembali ke mobil. Namun sebelum masuk, dia menatap langit. Bulan muncul di antara awan. Panti asuhan sunyi dan lampu kamar anak-anak masih menyala. Dia memikirkan semua yang telah hilang dan untuk pertama kalinya menyadari bahwa mungkin masih ada sesuatu yang bisa diperoleh. Bukan kerajaan, bukan nama, tapi hak sederhana untuk memiliki. Dia bersandar di kursi, menutup mata, dan di tengah dingin dan kebisingan kota yang jauh, dia merasakan kekosongan di dalam. Dirinya perlahan mulai terisi. Bukan oleh pengampunan yang belum dia dapatkan, tapi oleh keberanian untuk menunggunya. Suara berita memenuhi keheningan pagi. Hendra terbangun dengan suara tegas reporter bergema dari radio. Mobil masih terparkir di depan panti asuhan. Investigasi baru menyerang Wijaya Group. Sumber menyatakan bahwa kontrak-kontrak lama sedang ditinjau dan mungkin mengungkap ketidakberesan yang melibatkan mantan eksekutif. Dia tetap tak bergerak, tangan disetir. Dia tahu, hari ini akan datang bukan kebetulan, tapi sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan. Berita utama menyebar di layar foto ayahnya, di teks kata-kata seperti penipuan, kelalaian, korupsi, korporat. Dan di antara komentar namanya, juga muncul Hendra Wijaya, pewaris yang melaporkan ayahnya sendiri. Di pintu panti asuhan, sekelompok wartawan menunggu dengan mikrofon, kamera, suara-suara yang saling tumpang tindih. Ketika Hendra turun dari mobil, keributan meningkat. Benarkah Bapak menyerahkan dokumen kepada pihak berwenang? Apakah Bapak mengkonfirmasi bahwa Bapak memutuskan hubungan dengan ayah? Bagaimana perasaan Bapak disebut pengkhianat keluarga sendiri? Dia tidak menjawab. Dia melewati kerumunan dalam. Diam dengan wajah tegang. Tatapan terpaku pada gerbang. Sari muncul di sisi lain dan membuka jalan agar dia bisa masuk. Mereka tidak akan membiarkanmu tenang dalam waktu dekat, katanya menutup gerbang di belakangnya. Hendra menarik napas dalam. Aku tidak mengharapkan ini akan mudah. Sari mengamatinya sejenak. Harga kebenaran biasanya tinggi. Dia mengangguk, dia tahu di dalam panti asuhan. Lia duduk bersama anak-anak, mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan gambar. Ketika melihatnya masuk, dia menyadari tatapan lelahnya. Lebih buruk di luar, ya? Hendra mengangguk. Mereka ingin tersangka, dan karena yang sebenarnya ada di rumah sakit, mereka memilih anaknya. Lia berdiri. Orang-orang suka cerita sederhana, penjahat dan pahlawan. Tapi hidup tidak seperti itu. Tidak, jawabnya. Pahit. Hidup terbuat dari zona abu-abu. Dia menyentuh lengannya dalam gestur singkat. Setidaknya sekarang kebenaran mulai terungkap. Hendra mengalihkan pandangan dengan lelah. Ya, tapi harganya adalah semua yang tersisa dari nama keluarga. Sari masuk segera. Setelahnya memegang koran yang dilipat. Ada di semua halaman depan, katanya. Meletakkannya di atas meja. Judul utama menampilkan foto Hartono dibawa dengan ambulans. Kerajaan Wijaya runtuh. Pengusaha kolaps di tengah tuduhan. Hendra menatap untuk waktu yang lama. Hatinya terasa sesak meskipun dengan semua amarah yang masih ada. Dia masih hidup, jawab Sari dengan tenang, tapi kondisinya serius. Lia mengamati dalam diam, mencoba memahami apa yang terjadi di dalam dirinya. Hendra mengepalkan tangan. Rahangnya tegang. Dia menghancurkan semua yang dia sentuh, tapi dia menarik napas dalam. Dia masih, ayahku, tidak ada yang menjawab. Suara televisi yang jauh kembali memenuhi ruangan. Jam-jam berikutnya adalah pusaran, pesan, telepon, undangan, wawancara. Hendra mengabaikan semuanya. Dia menghabiskan hari membantu di panti asuhan, mencoba menjaga pikirannya tetap sibuk. Sore hari, anak-anak melukis mural. Rizky dengan konsentrasi menatapnya dan bertanya,
Bapak baik-baik saja? Hendra tersenyum tipis. Kadang-kadang ketika kita melakukan hal yang benar, sakitnya lebih dari melakukan yang salah. Rizky berpikir sebentar dan menjawab. Tapi kalau sakit dan kita tidak menyerah, berarti itu sungguhan, kan? Hendra terkejut dengan kesederhanaan kalimat itu. Ya, Rizky, kurasa memang begitu. Lia mengamati adegan itu dari kejauhan. Gambaran itu, pria yang pernah menyakitinya sekarang membantu anak-anaknya mencampur cat tampak mustahil beberapa bulan sebelumnya. Namun, dia ada di sana, lebih manusiawi, lebih hancur, mungkin untuk pertama kalinya utuh. Malam itu, berita kembali membicarakan kasus itu. Reporter mengelilingi rumah sakit. Gambar menunjukkan pengacara keluar masuk. Media sosial terbagi. Beberapa menyebutnya berani, yang lain menyebutnya pengkhianat. Hendra tidak berkomentar. Keheningan adalah pertahanannya. Sari muncul dengan nampan. Teh, kamu perlu makan sesuatu, katanya. Mencoba melunakkan suasana. Dia berterima kasih dengan senyum lemah. Tidak bisa. Dia duduk di sampingnya. Kamu tahu, Hendra, kadang-kadang kita perlu kehilangan segalanya untuk menemukan apa yang benar-benar layak disimpan. Hendra menatap tangannya dengan berpikir. Dan kalau pada akhirnya aku tidak bisa memperbaiki apapun, memperbaiki bukan tujuannya, jawabnya. Tapi memahami apa yang tidak bisa dihancurkan, dia mengangguk. Di lubuk hatinya, dia tahu dia benar. Dini hari tiba dan panti asuhan tenggelam dalam keheningan. Hendra mencoba tidur di mobil ketika ponselnya bergetar. Dia menatap layar, nomor tidak dikenal. Dia menjawab, Pak Hendra Wijaya, itu suara rumah sakit, dingin, dan profesional. Ya, ini dari rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Ayah Bapak memburuk lagi. Situasinya serius, jantungnya berdetak kencang. Seberapa serius? Beliau meminta untuk menemui Bapak. Apakah Bapak bisa datang sekarang? Untuk sesaat, Hendra tidak menjawab. Dia menatap gerbang panti asuhan yang tertutup, jendela-jendela gelap, langit tanpa bintang. Suara dokter mendesak. P. Hendra. Dia menarik napas dalam. Pikirannya berputar antara amarah dan belas kasihan. Akhirnya dia menjawab, saya datang. Dia menutup telepon, menyandarkan kepala di setir, dan menutup mata sejenak. Hujan mulai lagi, rintik, hampir sunyi. Dan untuk pertama kalinya dia merasa bahwa pengampunan yang dia cari tidak akan ditemukan dalam kata-kata, tapi dalam apa yang akan datang selanjutnya. Koridor rumah sakit terasa tidak berujung. Lampu dingin memantul di lantai yang dipoles dan suara berirama. Langkah Hendra bergema bersama bunyi pelan mesin pemantau. Bau desinfektan bercampur dengan ketakutan yang dia coba sembunyikan. Sudah bertahun-tahun dia tidak melihat ayahnya begitu rentan. Sepanjang hidupnya, Hartono Wijaya adalah sinonim dari kendali postur. Tegak, tatapan tegas, suara yang tidak bergetar. Namun sekarang saat dia mendekati pintu kamar, Hendra merasa bahwa dia tidak akan menemukan pria besi itu, melainkan sisa-sisa seseorang yang telah dikonsumsi oleh kekuasaan. Dia berhenti di depan pintu, menarik napas dalam dan masuk. Kamar itu remang-remang, hanya suara konstan. Monitor jantung yang memecah keheningan. Hartono terbaring pucat. Helai rambut putihnya menempel di dahi karena keringat. Masker oksigen menutup sebagian wajahnya dan tangan yang dulu teguh gemetar di atas sprei. Untuk sesaat, Hendra berdiri tak bergerak, mengamatinya. Pria yang dulu raksasa, sekarang muat di tempat tidur rumah sakit. Kamu datang, kata Hartono, dengan suara lemah. Namun sadar. Hendra mendekat perlahan. Mereka meneleponku. Sang ayah mencoba tersenyum, gestur singkat dan lelah. Kukira kamu tidak akan datang. Aku juga mengira begitu, jawab Hendra. Keheningan kembali berat. Hendra menarik kursi dan duduk. Suara oksigen memenuhi ruang di antara
Kata-kata yang tidak diketahui keduanya. Bagaimana mengucapkannya? Media. Menghancurkanku, gumam Hartono, mengalihkan pandangan. Semua yang ku bangun hancur berkeping-keping. Hendra, tetap diam. Kamu pasti puas. Lanjut, sang ayah dengan seberkas ironi. Akhirnya kamu membuktikan bahwa aku salah. Hendra menatap matanya. Tidak, aku membuktikan bahwa kebenaran bukan milik siapun. Dia hanya ada. Hartono bernapas dengan susah payah. Matanya berkaca-kaca tanpa mengakui kelemahan. Kamu tidak mengerti? Saya melakukan segalanya untukmu. Kata-kata itu keluar, hampir berbisik. Saya memberikan hidupku untuk menjamin masa depanmu. Hendra menyandarkan sikunya di lutut. Kepalanya tertunduk. Butuh beberapa detik sebelum dia menjawab. Ketika dia melakukannya, suaranya keluar pelan, namun tegas. Tidak, ayah. Dia mengangkat pandangan, dan nadanya pecah dalam kesedihan yang tertahan. Bapa melakukan segalanya karena takut. Hartono berkedip bingung. Takut. Takut kehilangan kendali. Takut bahwa nama Bapa tidak cukup. Hendra menarik napas dalam. Bapa menghancurkan semua yang Bapa katakan cintai hanya untuk mempertahankan citra yang tidak pernah ada. Sang ayah mencoba protes, namun napasnya tercekat. Hendra berdiri dan menyesuaikan masker oksigen, gestur otomatis dari seseorang yang masih mengenali ikatan meskipun sudah rusak. Aku tidak pernah menginginkan kerajaan. Bapa, ayah. Suaranya gemetar. Tulus. Aku hanya ingin rasa hormat Bapa. Keheningan yang mengikuti lebih menyakitkan dari diskusi manapun. Hartono memalingkan wajah dan air mata jatuh tanpa perlawanan. Hendra membuka jasnya dan mengeluarkan foto kecil dari sakunya. Lia dan 3 anak laki-laki tersenyum di bawah senja. Dia meletakkannya di atas meja di samping tempat tidur di antara kertas-kertas, rekam medis dan botol-botol obat. Ini adalah keluarga yang Bapak coba hapus, katanya dengan suara tenang. Dan satu-satunya warisan yang ingin aku bawa. Hartono menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca, tidak mampu mengatakan apapun. Jari-jarinya yang gemetar bergerak di atas spray, seolah ingin menyentuhnya. Hendra mundur. Selangkah, napasnya berat. Aku tidak datang untuk membenci Bapa, ayah. Aku datang untuk membiarkan Bapa tenang. Pengusaha tua itu mencoba bicara, namun suaranya hilang di tengah suara monitor. Hendra berdiri di sana untuk sesaat. Terakhir, menatap pria yang dulunya adalah cerminnya, sekarang hancur, tak dikenali. Kemudian dia berbalik. Dengan setiap langkah menuju pintu, dia merasakan sesuatu terlepas di dalam dirinya. Seolah rantai bertahun-tahun akhirnya putus. Sebelum keluar, dia melihat untuk terakhir kalinya. Hartono tetap tak bergerak. Tatapannya terpaku pada foto. Hendra menarik napas dalam dan bergumam hampir kepada dirinya sendiri. Semoga Bapak menemukan kedamaian yang tidak pernah Bapak miliki semasa hidup. Dan dia keluar tidak menoleh ke belakang. Suara pintu menutup adalah satu-satunya gema. Di kamar, monitor jantung terus berdetak konstan, mengiringi keheningan seorang pria yang akhirnya berhadapan dengan bayangannya sendiri. Di luar, Hendra berjalan, menyusuri koridor tanpa terburu-buru. Dengan setiap langkah dia merasa lebih ringan. Bukan karena pengampunan telah terjadi, tapi karena tidak ada lagi yang mengikatnya pada masa lalu. Nama Wijaya, yang dulunya simbol kekuasaan, sekarang hanyalah gema yang jauh. Dan untuk pertama kalinya, Hendra melangkah maju sebagai pria yang bebas. Hari itu, fajar menyingsing kelabu, jenis pagi yang mendahului berita definitif. Hendra duduk di bangku taman, mengamati daun-daun basah ketika telepon bergetar di sakunya. Dia menjawab tanpa terburu-buru. Di seberang, suara pengacara keluarga terdengar formal, namun bergetar. Pak Hendra, saya turut berduka.
Ayah Bapa meninggalkan kita. Dini hari ini. Untuk sesaat dunia seolah berhenti. Tidak ada kejutan, tidak ada keputusasaan, hanya keheningan yang dalam. Jenis keheningan yang mengakhiri sebuah era. Hendra menutup mata. Baik, jawabnya dengan suara tenang. Urus apa yang perlu dilakukan? Dia menutup telepon. Duduk di sana tak bergerak. Angin dingin menerpa wajahnya dan dia berpikir bahwa entah bagaimana Hartono selalu seperti angin itu. Mustahil untuk dipegang, mustahil untuk dihindari. Namun tidak seperti angin, namanya. Sekarang tidak akan menyebar lagi. 2 hari kemudian, pemakaman berlangsung. Sederhana. Sedikit yang hadir, mantan, rekan bisnis, pengacara, dan segelintir orang yang ingin tahu. Hendra mengamati dari kejauhan dengan tangan di saku, tanpa pidato maupun air mata di depan umum. Lia datang dengan tenang, mengenakan gaun hitam sederhana. Anak-anak tinggal di rumah bersama Sari. Ketika dia mendekat, dia hanya meletakkan tangannya di lengannya. Tidak ada kata yang diucapkan. Setelah pemakaman, keduanya berjalan berdampingan menuju gerbang pemakaman. Hendra berhenti, menatap Cakrawala, dan bergumam. Dia menghabiskan hidupnya, mencoba membuktikan bahwa namanya lebih besar dari segalanya. Dan kamu tanya Lia, lembut, apa yang akan kamu buktikan? Sekarang, Hendra menarik napas dalam, bahwa mungkin untuk memulai dari nol dan tetap memiliki nilai. Dia mengangguk dan, dalam gestur sederhana itu ada penerimaan, mungkin bahkan pengampunan. Beberapa hari kemudian, pengacara, keluarga memanggilnya ke kantor lama untuk membahas wasiat. Ruangan itu terasa lebih kecil sekarang, lebih dingin. Rak-rak penuh dengan map yang berbau masa lalu. Pak Hendra, pengacara, memulai membuka map tebal. Ayah Bapak meninggalkan instruksi yang jelas. Bapak adalah satu-satunya ahli waris yang sah. Hendra menyela dengan gestur. Tidak perlu dilanjutkan. Pria itu ragu-ragu. Maksud Bapak, aku tidak menginginkan semua ini. Suaranya tegas tanpa dendam. Aset, saham, properti bisa dialokasikan untuk membayar hutang dan untuk karyawan yang masih bergantung pada perusahaan. Pengacara menatapnya terkejut. Ini keputusan final. Hendra mengangguk. Ya, nama Wijaya mati bersamaku. Dia mengambil pena di atas meja dan menandatangani dokumen yang memformalkan pengunduran diri. Ketika dia mengangkat pandangan, dia tampak seperti orang lain, lebih ringan, lebih manusiawi. Pada minggu yang sama, dia pergi ke kantor catatan sipil, mengisi formulir, menandatangani dengan tenang. Ketika petugas memberikan dokumen identitas barunya, dia mengamatinya dalam diam selama beberapa detik. Di tempat Hendra Wijaya, sekarang tertulis Hendra Permata. Nama keluarga ibunya. Nama sederhana, tanpa warisan, tanpa mahkota. Tak terlihat. Dia menyimpan dokumen di sakunya dan keluar ke udara terbuka. Angin bertiup kencang, namun kali ini terasa ringan. Lia menunggunya di depan panti asuhan dengan senyum tipis. Anak-anak berlarian di halaman, bersemangat dengan kotak kad yang Sari dapatkan. Hendra berhenti di hadapannya, dan untuk sesaat keduanya hanya saling menatap. Jadi resmi, katanya dengan setengah senyum. Hendra Permata, nama yang bersih, jawabnya dan siap untuk memulai lagi. Dia mengamatinya sejenak, serius. Dan apa yang akan kamu lakukan? Sekarang? Hendra menatap panti asuhan. Anak-anak, Sari yang tertawa bersama si kembar. Aku ingin membangun sesuatu yang memperbaiki meskipun sedikit. Apa? Yang nama Wijaya hancurkan? Lia menghilangkan tangan. Dan apa itu? Hendra membuka amplop yang di bawahnya. Di dalamnya sebuah proyek tercetak, sederhana dengan nama di atasnya Yayasan Fajar. Tempat untuk perempuan dan anak-anak yang rentan, jelasnya sebuah perlindungan titik untuk memulai kembali. Lia menyentuh kertas itu dengan terharu. Fajar seperti terbitnya hari. Dia tersenyum. Karena setelah segalanya
Itulah yang tersisa kesempatan untuk memulai lagi. Untuk sesaat mereka terdiam mengamati anak-anak melukis dinding. Rizky membuat gambar rumah berwarna-warni dengan 4 figur, bergandengan tangan di bawah matahari. Ketika melihat orang tuanya mengamati, dia melambaikan tangan dengan semangat. Hendra tersenyum. Lia tanpa berkata apa-apa menyandarkan kepalanya di bahunya. Itu gestur kecil namun menutup seluruh siklus. Dalam bulan-bulan berikutnya, proyek itu terwujud. Sari menjadi direktur sosial Yayasan Fajar. Lia yang telah kembali melukis mulai mengadakan workshop seni. Dan Hendra, sekarang tanpa beban nama keluarga, mendedikasikan hari-harinya untuk pembangunan kembali. Bukan bangunan, tapi manusia. Acara pertama yayasan mengumpulkan puluhan keluarga di dinding utama. Sebuah kalimat yang dilukis oleh Lia merangkum segalanya. Rasa sakit tidak mendefinisikan siapa kita. Apa yang kita lakukan dengannya? Ya, Hendra menatap kalimat itu untuk waktu yang lama. Dia tahu tidak ada jalan kembali ke masa lalu. Namun mungkin masa depan akhirnya punya ruang untuk muat. Ketika anak-anak berlari kepadanya kotor dengan cat dan tertawa, Hendra memeluk mereka, dan dalam pelukan itu ada sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan manapun. Kedamaian seseorang yang berhenti menjadi pewaris untuk menjadi manusia. Kemudian sendirian di beranda yayasan, dia mengamati langit yang menggelap. Lampu-lampu kota berkedip di kejauhan, dan suara anak-anak masih bergema, seperti musik. Lia mendekat membawa 2 cangkir kopi. Kamu tahu, Hendra, katanya memberikan satu kepadanya. Aku pikir ayahmu, dimanapun dia berada, akhirnya mengerti apa yang kamu maksud. Hendra tersenyum dengan melankolis. Mungkin atau mungkin dia hanya diam dan untuk pertama kalinya itu sudah cukup. Lia mengamatinya sejenak. Kamu sudah damai. Hendra menatap cakrawala di mana matahari mulai terbenam. Belum sepenuhnya. Dia berhenti sejenak. Tapi sekarang aku tahu di mana mencarinya. Keduanya terdiam berdampingan, menyaksikan akhir hari. Dan ketika sinar matahari terakhir menyentuh gedung Yayasan Fajar yang baru dicat, Hendra mengerti reruntuhan masa lalu telah menjadi fondasi untuk memulai kembali. Matahari terbit dengan cahaya lembut, keemasan seolah memberkati permulaan baru. Di fasad Yayasan Fajar yang baru dicat, panel besar dengan nama dalam huruf putih memantulkan terangnya pagi. Ini adalah hari yang membawa lebih dari sekadar peresmian. Ini adalah kelahiran kembali banyak cerita. Hendra tiba lebih awal mengenakan kemeja sederhana dan tatapan tenang seseorang yang setelah begitu banyak badai akhirnya menemukan porosnya sendiri. Halaman didekorasi dengan balon putih dan bunga kuning, warna yang dipilih oleh Lia. Sari mengoordinasikan detail terakhir dengan papan klip di tangan dan senyum tenang yang sama seperti biasa. Semuanya siap, katanya mendekat. Tamu sudah mulai berdatangan. Hendra melihat sekeliling wartawan, keluarga, relawan, dan beberapa perempuan dengan anak kecil. Beberapa dari panti asuhan yang lain dari rumah penampungan, masing-masing mewakili alasan keberadaan tempat itu. Biarkan Fajar dimulai, jawabnya dengan setengah senyum. Tak lama kemudian, upacara dimulai, panggung kecil dipasang di taman. Sari memberikan pidato pembukaan, berbicara tentang empati, pembangunan, kembali, dan martabat. Kemudian dia memperkenalkan Lia yang berjalan ke mikrofon di bawah tepuk tangan yang malu-malu. Dia menarik napas dalam sebelum berbicara. Aku menghabiskan bertahun-tahun berpikir bahwa rasa sakit adalah beban. Suaranya tegas, namun lembut. Tapi aku belajar bahwa itu juga bisa menjadi benih. Dia menatap Hendra, yang mengamatinya dari penonton. Yayasan ini lahir dari kehilangan ya, tapi juga dari cinta. Di sini kami ingin mengingatkan bahwa tidak ada yang didefinisikan oleh apa yang mereka derita, tapi oleh apa yang mereka pilih untuk dilakukan setelahnya. Penonton bertepuk tangan. Hendra merasakan matanya berkaca-kaca. Namun,
tidak mencoba menyembunyikannya. Segera, setelahnya, Lia mengundang semua orang untuk melihat pameran yang dipasang di galeri utama. Dinding-dinding menampilkan lukisannya. Setiap kanvas, sebuah cerita. Yang pertama, seorang wanita duduk di trotoar dengan 3 anak, tidur di sekelilingnya. Yang kedua, tangan kotor kat mewarnai tembok retak. Yang terakhir, 3 anak laki-laki berlari di bawah cahaya oranye senja. Sambil tertawa dan di latar belakang, seorang pria dengan tangan terbuka. Orang-orang terharu dalam diam. Beberapa menangis, yang lain tersenyum. Mustahil untuk tidak merasakan kehidupan berdenyut di setiap warna. Lia menghampiri Hendra. Aku tidak melukis untuk mengingat rasa sakit, katanya pelan. Aku melukis untuk membuktikan bahwa dia tidak menang. Hendra menggenggam tangannya dan tidak akan pernah menang lagi. Sari muncul dengan senyum. Ayo, wartawan ingin foto. Tim. Hendra mengangguk dan naik ke panggung darurat. Lia berdiri di sampingnya, Sari di sisi lain. Kamera mulai memotret. Namun tiba-tiba suara paling sederhana mencuri semua perhatian. Ayah Hendra menoleh ke arah suara. Rizky berlari mendekat diikuti Raffi dan Dani. Ketiganya menyeberangi halaman dengan cepat menghindari kursi dan orang-orang. Penonton berbalik, terkejut. Hendra membuka tangan secara naluriah. Anak-anak mencapainya dan melompat kepadanya. Tertawa berteriak, serempak. Ayah! Ayah! Suara itu bergemak, keras, alami, nyata. Hendra memeluk mereka dengan terharu, merasakan jantungnya menyempit dan mengembang. Bersamaan. Untuk sesaat, seluruh dunia seolah berhenti. Orang-orang berdiri. Tepuk tangan dimulai malu-malu dan segera membesar. Memenuhi halaman dengan energi yang berbeda. Itu bukan tepuk tangan dari penonton untuk seorang pengusaha. Itu tepuk tangan untuk seorang pria yang telah menjadi utuh. Lia mengamati adegan itu, air mata mengalir diam-diam. Sari juga menangis, tersenyum, ikut bertepuk tangan. Hendra, dengan anak-anak di pelukannya menatap penonton dan kemudian ke langit cerah. Terima kasih, gumamnya tanpa mikrofon, tanpa audiens, karena membiarkanku memulai lagi. Angin bertiup lembut, menggoyang spanduk di pintu masuk. Fajar. Setiap permulaan baru lahir dari cahaya baru. Dan pagi itu dikelilingi oleh cinta, warna dan tawa. Hendra mengerti bahwa dia akhirnya berhenti menjadi nama yang diwariskan. Sekarang dia hanya seorang pria, ayah, pendamping, seseorang yang memilih untuk menjadi cahaya setelah kegelapan. Penonton bertepuk tangan untuknya, namun dia tidak lagi membutuhkan itu. Tepuk tangan yang sesungguhnya datang dari pelukan anaknya, dari tatapan Lia, dari kehangatan manusia yang memenuhi halaman hati itu. Penebusan memiliki bentuk dan itu sederhana. Itu adalah kehidupan yang dimulai kembali. Senja melukis langit dalam nuansa emas dan oranye, seolah waktu sendiri ingin mengucapkan selamat. Tinggal dengan kelembutan. Hendra berjalan di samping Lia, bergandengan tangan. Sementara si kembar berlari di depan tertawa menyebarkan kegembiraan ke manapun mereka pergi. Suara tawa mereka bercampur dengan nyanyian burung yang jauh dan angin lembut menggoyang. Daun-daun pohon membawa aroma ringan. Rumput yang baru dipotong. Hendra mengamati anak-anaknya berlari menuju danau dan untuk sesaat semuanya berhenti. Jantung yang dulunya berat dengan rasa bersalah sekarang berdetak dalam damai. Dia berbalik ke Lia. Dia menatapnya balik. Dan dalam tatapan itu, ada segalanya, pengampunan, cinta, dan keheningan seseorang yang selamat dari yang mustahil. Matahari mulai bersembunyi di cakrawala dan cahaya. Keemasan menyelimuti keluarga seperti pelukan dari takdir sendiri. Hendra menarik napas dalam, merasakan kehidupan berdenyut di sekitarnya, dan kemudian dalam pikiran membiarkan kata-kata datang seperti angin. Beberapa kebenaran menghancurkan, tapi juga membebaskan.
Dan terkadang cinta perlu tersesat untuk belajar kembali lebih kuat. Si kembar memanggilnya sambil tertawa, meminta dia berlari bersama. Lia menarik tangannya, dan dia pergi berlari, tertawa, meninggalkan masa lalu. Matahari perlahan berpamitan dan cahaya senja menyebar di taman lembut dan hidup, seperti permulaan yang akhirnya terpenuhi. Dan sementara tawa anak-anak bergema di udara, Hendra tahu di lubuk hatinya bahwa penebusan bukan akhir. Itu hanya permulaan. Jadi, bagaimana menurutmu tentang cerita ini? Ceritakan di kolom komentar. Kami sangat ingin tahu. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tinggalkan like dan subscribe ke channel untuk terus mengikuti lebih banyak cerita. Sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.